Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Salsabila dengan nomor NIM 215080101111046. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. Yang pertama, DNA. Pengertian DNA. DNA atau asam deoksiribonukleat adalah bahan kimia organik yang mengandung informasi genetik dan instruksi untuk sintesis protein. DNA ditemukan di sebagian besar sel dari setiap organisme. DNA bagian penting dari reproduksi, di mana keturunan genetik terjadi melalui pewarisan DNA dari orang tua kepada keturunannya. Molekul DNA terdiri dari dua untai yang mengelilingi satu sama lain untuk membentuk bentuk yang dikenal sebagai heliks ganda. DNA sendiri sudah ditemukan sejak 1869 oleh ahli biokimia Jerman bernama Friedrich Miescher. Hanya saja bertahun-tahun sejak penemuan tersebut, para ahli belum menyadari pentingnya DNA. Baru pada tahun 1953, molekul ini disadari sebagai pembawa banyak informasi biologi dari pemiliknya. Selanjutnya, struktur DNA. Struktur DNA yang konvensional adalah heliks ganda, tersusun atas basa nitrogen, adenin, guanin, timin, dan sitosin, dan merupakan polimer dari monomer-nukleotida. Adenin dan guanin termasuk purin, sedangkan sitosin dan timin tergolong pirimidin. Menurut Crick dan Watson, struktur DNA heliks ganda tersusun atas dua utas polinukleotida yang saling terhubung oleh ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen, purin, dan pirimidin yang saling berpasangan. Adenin berpasangan dengan timin yang terhubung dengan ikatan rangkap 2, sementara guanin berpasangan dengan sitosin yang terhubung dengan ikatan rangkap 3. Nah, berikut ini struktur molekul adenin dan guanin serta timin dan sitosin. Nukleotida. Nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Ia berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Keduanya adalah biomolekul penting yang menyusun makhluk hidup di bumi. Nukleotida diperoleh dari makanan dan juga disintesis di hati dari nutrien. Nukleotida tersusun dari 3 subunit, yaitu sebuah gugus basa nitrogen heterosiklik, sebuah gula pentosa, dan setidaknya 1 gugus fosfat. 4 jenis nukleobasa pada DNA adalah guanina, adenina, sitosina, dan timina. Pada RNA, nukleobasa yang digunakan adalah urasil. Nukleotida berperan penting dalam metabolisme di tingkat dasar dan seluler. Struktur nukleotida. Sebuah nukleotida tersusun atas 3 subunit kimiawi yang berbeda. Molekul gula dengan 5 atom karbon disebut pentosa. Sebuah gugus basa nitrogen heterosiklik disebut basa nukleotida atau nukleobasa, serta paling tidak 1 gugus fosfat. Gabungan gula pentosa dan nukleobasa disebut nukleosida. Saat ketiga subunit itu bergabung, nukleotida juga disebut sebagai nukleosida monofosfat, nukleosida difosfat, atau monosakarida trifosfat, tergantung pada jumlah fosfat yang menyusunnya. Dalam asam nukleat, nukleotida mengandung basa nitrogen berupa purina, terdiri dari adenina atau guanina, atau pirimidina yang terdiri dari timina, sitosina, dan urasil, dan disebut sebagai ribonukleotida jika gulanya adalah ribosa atau deoksiribonukleotida jika gulanya adalah deoksiribosa. Pada 2 monomer nukleotida yang berdekatan, gugus fosfat dari 1 nukleotida dihubungkan dengan gula pentosa dari nukleotida lainnya melalui karbon nomor 5 oleh ikatan ester kovalen. Ikatan ini dinamakan ikatan fosfodiester. Ikatan antara satu nukleotida dengan lainnya membentuk satu rantai panjang yang dinamakan rantai polinukleotida. Rantai dari gabungan molekul gula dan fosfat ini menciptakan unting sebagai tulang punggung berbentuk pilihan tunggal atau ganda. Dalam satu unting, orientasi kimia dari rantai disebut dari ujung 5 ke ujung 3. Angka ini mengacu pada 5 lokasi karbon di molekul gula pada nukleotida sampai nukleotida yang berdekatan.
Dalam pilihan ganda, kedua anting memiliki orientasi yang berlawanan. Satu rantai mempunyai orientasi dari 5 ke 3, sedangkan rantai lain yang mempunyai orientasi dari 3 ke 5. Hal ini memungkinkan pasangan basa saling bersifat komplementer di antara mereka. Semua sifat ini berperan penting dalam replikasi DNA serta transkripsi informasi genetik yang disandi di dalam DNA. Lalu penyusun nukleotida. Nukleotida tersusun atas 3 subunit yaitu gugus basa nitrogen, heterosoklik, gula pentosa, dan gugus fosfat. 4 jenis nukleobasa pada DNA adalah guanina, adenina, sitosina, timina, dan timina. Pada RNA, nukleobasa yang disebut adalah urasil atau alih-alih timina. Selain menjadi blok pembangun untuk asam nukleat, nukleotida tunggal berperan dalam penyimpanan dan penyediaan energi seluler. Persinyalan seluler sebagai sumber gugus fosfat yang digunakan untuk memodulasi aktivitas protein dan molekul persinyalan lainnya, dan sebagai kofaktor enzimatik yang sering melakukan reaksi reduks. Selanjutnya, nukleosida. Nukleosida merupakan sebutan untuk bagian nukleotida tanpa gugus fosfat. Nukleosida merupakan kerangka dasar dari terbentuknya AMP, ADP, dan ATP. Proses pembentukan ketiga senyawa pembawa energi kimia ini biasanya terjadi di mitokondria sebagai bagian dari reaksi katabolisme atau respirasi. Struktur dan penyusun nukleosida. Dengan demikian, nukleosida tersusun dari gula ribosa atau deoksiribosa dan basa nitrogen. Ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester adalah ikatan yang menghubungkan antara gugus hidroksil pada posisi 5 gula pentosa dengan gugus hidroksil posisi 3 gugus hidroksil nukleotida. Molekul nukleotida akan membentuk asam nukleat dengan membentuk ikatan fosfodiester di mana gugus 5 fosfat pada unit nukleotida akan berikatan dengan gugus 3 hidroksil pada unit nukleotida lainnya. Ikatan kovalen pada asam nukleat terdiri atas gugus fosfat dan gula pentosa yang linear dengan basa nitrogen heterosiklik sebagai interval cabangnya. Semua ikatan fosfodiester dapat membentuk rantai panjang yang linear dengan polaritas spesifik pada 5N dan 3N. Ujung nukleotida yang memiliki posisi 5 dinamakan 5N, sedangkan ujung lainnya yang memiliki posisi 3 dinamakan 3N. Berdasarkan konvensi, rantai single asam nukleat selalu digambarkan dengan 5N pada kiri dan 3N pada kanan, sehingga arahnya 5 menuju 3. Basa nitrogen penyusun DNA. Basa nitrogen berasal dari golongan purin dan pirimidin. Basa purin tersusun atas adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin tersusun atas sitosin dan timin. Di dalam molekul DNA, adenin selalu berpasangan dengan timin, sedangkan sitosin berpasangan dengan guanin. Pasangan basa. Dalam biologi molekuler, dua nukleotida dalam DNA atau RNA yang saling komplementer dan terhubung oleh ikatan hidrogen disebut pasangan basa. Base pair, disingkat BP atau PP. Dalam pasangan basa Watson-Crick, adenina membentuk pasangan basa dengan timina, sementara guanina dengan sitosina dalam DNA. Pada RNA, timina digantikan oleh urasil. Pasangan basa juga merupakan mekanisme dasar bagi kodon pada mRNA untuk dikenali oleh RNA pada saat translasi dalam pembentukan protein. Macam-macam DNA. Yang pertama ada aDNA. aDNA memiliki helix 10 pasang basa berdiameter 26 angstrom, tinggi 28,6 angstrom pada satu putaran. bDNA. bDNA memiliki 10 pasang basa berdiameter 20 angstrom, tinggi 34 angstrom pada setiap putaran. eDNA. eDNA adalah DNA langka yang menghubungkan jalur kristalografi DNA B ke DNA A. zDNA. Setiap putaran zDNA mengandung 12 nukleotida dengan pola zigzag dan inti yang padat. Pengertian RNA. RNA atau ribonucleic acid merupakan suatu molekul polimer yang terlibat di dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, serta juga ekspresi gen. Seperti DNA, RNA tersebut dirakit ialah sebagai rantai nukleotida, namun tidak seperti DNA. RNA ini lebih sering ditemukan di alam sebagai untai tunggal yang melipat ke dirinya sendiri.
daripada untai ganda berpasangan. RNA adalah sebuah hasil dari transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA ini sebagai polimer yang jauh lebih pendek apabila dibandingkan oleh DNA. Berbeda dengan DNA pada umumnya dapat dijumpai dalam inti sel, kebanyakan dari RNA ini terdapat dalam sitoplasma, khususnya pada dalam ribosom. Struktur RNA. RNA memiliki struktur yang mirip dengan DNA, tetapi memiliki dua perbedaan. Pertama, molekul RNA mengandung gula ribosa di mana karbon nomor 2 berikatan dengan gugus hidroksil. Sedangkan pada struktur DNA, gugus hidroksil tersebut diganti dengan atom hidrogen. Kedua, molekul RNA mengandung basa nitrogen urasil, sedangkan DNA modul asam nukleat dan nukleotida jilid 1 ref 042 mengandung timin. Jika struktur 3 dimensi DNA adalah double helix, maka struktur RNA adalah rantai tunggal. RNA dapat dihidrolisis oleh alkali menjadi 2,3 diester siklik. Asam ribonukleat atau ARN adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. RNA dan DNA adalah asam nukleat dan bersama dengan protein dan karbohidrat merupakan 4 makromolekul utama yang penting untuk semua bentuk kehidupan yang diketahui. Seperti DNA, RNA dilakit sebagai rantai nukleotida, tapi tidak seperti DNA. RNA lebih sering ditemukan di alam sebagai untai tunggal yang melipat ke dirinya sendiri daripada untai ganda berpasangan. Organisme seluler menggunakan RNA duta untuk menyampaikan informasi genetik, menggunakan huruf G, U, A, dan C untuk menunjukkan basa nitrogen guanin, urasil, adenin, dan sitosin yang mengarahkan sintesis protein spesifik. Banyak virus mengkodekan informasi genetik mereka menggunakan genom RNA. Gula netosa. Nukleotida memiliki 3 karakteristik komponen yaitu basa nitrogen heterosiklik, gula pentosa, dan gugus fosfat. Molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis dinamakan dengan nukleosida. Basa dan gula pentosa penyusun nukleotida merupakan bentuk senyawa heterosiklik. Struktur nukleotida dan nukleosida dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya basa nitrogen. Basa nitrogen heterosiklik yang menyusunnya nukleotida yaitu purin dan pirimidin. Ada 4 basa nitrogen yang merupakan unit pembentuk DNA yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan pembentuk RNA yaitu adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Adenin dan guanin merupakan basa nitrogen jenis purin, sedangkan sitosin, timin, dan urasil adalah derivat pirimidin. Gula pentosa penyusun nukleotida memiliki bentuk furanosa. Dalam nukleotida penomoran atom karbon pada gula pentosa menggunakan tanda prim. Gula pentosa penyusun asam nukleat yaitu 2-deoksyderibosa dan deribosa. Basa nitrogen heterosiklik terikat secara kovalen dengan pentosa dalam ikatan N-B-glikosil. Ikatan N-B-glikosil terjadi antara karbon 1 pada pentosa dengan nitrogen nomor 1 pada pirimidin dan nitrogen nomor 9 pada purin. Gugus fosfat terikat pada karbon 5 gula pentosa melalui mekanisme esterifikasi sehingga dinamakan ikatan fosfoester. Jenis RNA dan fungsinya. mRNA, messenger RNA atau RNA duta atau dRNA terdapat di dalam inti sel dan di sitoplasma. mRNA merupakan molekul untar tunggal, fungsinya membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom. tRNA atau transfer RNA adalah RNA terpendek yang bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA. tRNA juga berfungsi mengikat asam-asam amino yang akan disusun menjadi protein dan mengangkutnya ke ribosom. rRNA, ribosomal RNA merupakan molekul yang paling besar dibandingkan mRNA dan tRNA yang mengandung 50-2000 asam amino. Fungsinya yaitu bersama-sama dengan protein, RNA ini akan membentuk struktur ribosom yang mengatur proses translasi. Perbedaan DNA dan RNA. Dari rantai polinukleotida, perbedaannya jika DNA panjang atau double helix, jika RNA pendek tunggal dan tidak berpilin. Dari segi letaknya, DNA inti sel kloroplast mitokondria, RNA inti sel kloroplast mitokondria, sitoplasma, dan ribosom.
dari gula pentosa, DNA deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa. Dari basa nitrogen, DNA purin guanin adenin, kalau pirimidin sitosin dan timin. RNA purin guanin adenin, pirimidin sitosin urasin. Dari segi kadar, DNA tetap tidak tergantung aktivitas sintesis protein, sedangkan RNA tidak tetap tergantung aktivitas sintesis protein. Dari segi fungsi, DNA pembawa informasi genetik dan berperan dalam sintesis protein, sedangkan RNA berperan dalam sintesis protein. Dogma sentral biologi molekul menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Frasa ini pertama kali dicetuskan oleh Francis Crick pada tahun 1958. Dogma sentral biologi molekul terbagi atas 3 tahapan besar, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Ketiga tahap ini memungkinkan penyerahan materi genetik menjadi protein. Dan yang terakhir ada mekanisme translasi dan enzim yang berperan. Translasi dalam genetika dan biologi molekular adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Transkripsi dan translasi merupakan dua proses utama yang menghubungkan gen ke protein. Translasi hanya terjadi pada molekul mRNA, sedangkan rRNA dan tRNA tidak ditranslasi. Molekul mRNA yang merupakan salinan urutan DNA menyusun suatu gen dalam bentuk rangkaian baja terbuka. mRNA membawa informasi urutan asam amino. Proses translasi berupa penerjemahan kodon atau urutan nukleotida yang terdiri atas 3 nukleotida berurutan yang menyandi suatu asam amino tertentu. Kodon pada mRNA akan berpasangan dengan antikodon yang ada pada tRNA. Setiap tRNA mempunyai antikodon yang spesifik. 3 nukleotida di antikodon tRNA saling berpasangan dengan 3 nukleotida dalam kodon mRNA menyandi asam amino tertentu. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga sudah menonton video ini. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.